Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan sore yang penuh berkah kali ini, dalam momen yang sangat berbahagia sekali, yakni acara penutupan suluk di Surau Pusat Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara yang bertempat di Lamongan. Momen yang istimewa kali ini tentu kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas suatu ayat yang familiar sekali, sering di kalangan umat Islam itu sering mengucapkan ketika ada sebuah musibah atau musibah kematian, itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu kalimat tersebut hanya dimaknai sebatas pemaknaan secara umumnya saja, bahwa sesuatu yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini kelihatannya perbincangan ngobrol kita kali ini menarik sekali. Makna yang sesungguhnya daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu seperti apa kira-kira ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Dasarnya campur mawon ya. Nah, kondisional mawon ini sekedar sharing-sharing mawon nih. Ya, siap. Setiap tahun kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah sesungguhnya sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu memang betul. Nah, kita pasti tahu, semua umat Islam itu pasti memaklumi hal itu ya sebenarnya. Kita dari Allah dan kembali pada Allah. Tapi coba kita ingat ngendikane pun Mbah Gus Dur dalam siram itu, agar roh itu dan kadang Allah swarga manggone, otomatis roh itu kan kembali pulang yang sesungguhnya, karena hakikat surga itu adalah bertemunya roh terhadap yang maha roh. Surga kalau kita memandang dari kacamata hakikat yang kita pelajari ya, tapi ada juga Gus Dur itu juga memberi warning itu kesasar roh dan sukmane. Berarti kan semua yang mati itu tidak semua innalillah kan ya, tidak semua itu bisa kembali pada Allah kan, tapi ada yang kesasar roh dan sukmane. Ini kan menarik. Makanya kan ini ya, pada di sini di tarekat kita ini di mana? Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara itu memang benar-benar kita digembleng untuk menyadari tentang itu dan memastikan hal itu agar kita itu bisa bertemu dengan yang maha ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa dulu itu kudu ngerti sangkan paraning dumadi, ngoten lho Pak De. Maka orang Jawa dulu kan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena belum familiar dengan bahasa. Oh iya. Nah, ini kan Bahasa yang kental di orang Jawa niku sangkan paraning dumadi nuli goleki kasampurnaning dumadi tumuju ing kasuwargan jati. Ya memang sinau retorika bahasa Jawa niku seolah-olah bahasanya indah, tapi indah dalam ucapan. Tapi ini kalimat yang krusial sekali. Kasampurnaning dumadi bakal sampurna mulia mengko iki nganggo cara kepriye. Nah, iki kebanyakan umat yang tidak mengetahui sangkan paraning dumadi, kemudian jadi kasampurnaning dumadi tumuju kasuwargan jati. coba Kuwi sing
angel niku Coba di situ. kita ada teman kita Beb Zia. Oh, monggo Beb. Ngapunten. Mumpung di sini ya ngobrol-ngobrol. Ya, kita ngobrol Beb ya. momen yang bahagia Habib. Habib Itu di Zia. momen penutupan Solo di Suro Pusat Lamongan ini yang diadakan oleh Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ini kita membahas tentang bagaimana kita mencari jalan selamat pulang kepada Yang Maha Ruh. Monggo, mungkin dari Habib ada unek-unek ataupun kalimat-kalimat. Silakan pakai mic-nya. Kita nyantai aja Habib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja kalau monggo. ini Nggih, monggo. Langsung menurut saya kalau untuk mencari jalan pulang kita tetap harus memiliki pembimbing atau kalau sekarang seperti Google Map atau apa gitu, penunjuk jalan. penunjuk jalan. Nggak mungkin kita menuju jalan itu tanpa penunjuk jalan, bahkan kita hanya tahu alamat saja pun masih bisa kesasar. Kalau di Majelis Zikir ini atau di Thariqah itu disebut mursyid untuk menuju ilaihi rojiun. Jadi seperti yang ditanyakan, seperti yang dibahas Pak Derni, Ismail. Dengan apa itu ikut di Thariqah ini dalam lama jalan itu? Dalam lama. Belum ada, baru 1 tahun ini. Tentunya waktu 1 tahun itu sudah mendapatkan berbagai macam pengalaman tentang bagaimana manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan konteks demikian tentu tidak luput dari dalil yang secara umum sering dibaca oleh kalimat-kalimat itu dibaca oleh orang Muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul apa Pak? Lewat Tadi penjenengan mengatakan bahwa manusia itu dalam upaya mencari jalan pulang tentu punya tujuan. Dalam tujuan itu harus ada pembimbing. Nah, kira-kira pembimbing yang seperti apa menurut Anda, Bib? Itu, Bib? Pembimbing yang dalam pandangan saya, karena saya pernah mengikuti Thariqah lain. Kalau dalam Thariqah lain itu juga ada yang bilang harus jelas sanad dan nasabnya. Kalau di kita tetap yang tegak lurus warisnya, itu mursyid itu yang tegak lurus, yang silsilahnya jelas, yang waris itu menurut saya pembimbing yang sangat jelas. Dan saya yang termasuk yang baru ini sudah sangat merasakan yang paling terasa itu seperti yang sering-sering kita baca terawih itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila rabbika rabbatan radiyah. Ya, ayat itu sering dibaca dalam doa-doa ketika ada momen-momen mengirim doa kepada orang yang telah meninggal. Ya, menarik sekali pembicaraan kita pada sore hari ini yang tadi kita membahas tentang mencari jalan pulang, dan saya bertanya kepada panjenengan, Bib, ini bagaimana mencari petunjuk jalan pulang, dan tentang kriteria-kriterianya panjenengan sudah menjelaskan tentang mursyid yang waris, mursyid yang
mempunyai silsilah tegak lurus dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya kepada Rasulullah SAW. Dan menarik sekali, ini dari sisi metodologi ataupun tata cara dalam rangka menemukan jalan pulang. Nah, ini selanjutnya saya akan bertanya kepada Ustadz Yai Junaidi. Terus bagaimana kriteria ataupun kriteria orang-orang yang selamat dalam rangka pulang kepada yang Maha Roh atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kalau dalam ranah itu ya, dalam ranah itu sangat-sangat sulit karena itu urusan yang harus pelajari. Kriteria orang yang selamat kalau misalkan ditilik dari segi secara hak syariat gitu. Berarti kan orang yang soleh, orang yang tingkah lakunya menunjukkan hanif atau yang terbimbing, atau kan tingkah lakunya yang bagus, tidak menyakiti orang lain, gitu kan. Nah, tapi kan beda lagi dengan kacamata segi syariat. Nah, segi syariat kan nanti kan akan, bahkan kadang-kadang kalau dari kacamata syariat kadang-kadang tidak bisa diterima dengan nalarnya orang-orang Hakikat. syariat. Kalau orang-orang hakikat kan kadang-kadang tidak bisa diterima oleh kalangan syariat. Sebenarnya ya ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau saya sih banyak belajar dari syairnya Mbah Gudr ya, yaitu orang yang selamat itu orang yang soleh. Ya, orang yang soleh gimana? Orang yang bagus hatinya, ya kan ngoten ya. Lebih lengkapnya mungkin gini, Kang Aran soleh, bagus atine, krono mapan sari ngilmune. Nah itulah yang harus kita jiwai itu. Karena bagus atine itu tidak mungkin kalau tidak sari ilmunya itu mapan, ngoten lho. Nah, orang yang sari ilmunya mapan ya pun ya harus dipapankan. Sudah sing mapan ke sinten? Ya orang yang ditunjuki Allah yang berhak untuk mapan ke hamba-hamba yang lain, yaitu siapa? Wali yang mursyida. Itu kalau anu lah ya, tata cara atau cara pandang dari segi tasawuf kan begitu. Tapi saya yakin pengetahuan kita kali ini pasti ada banyak pengetahuan yang lain di luaran sana yang mungkin perspektifnya beda ya Pak ya. Jadi bismillah, pokoknya selama kita bertarekat itu kan kalau tadi Mbah Yenas lain itu bagus niat nggih. Setiap kali itu bagus niat untuk ilahi anta maksud dua ridho kamatlubiyah ya selesai niatnya, tetapi penempuh jalannya itu sangat sulit. Kalau mengetikane kalau di apa itu lagune Denny Caknan itu sekti itu loh Ade. Oh. Iya. Ternyata apa itu? Ombak gede. Seberangi itu loh. Tentu harus mencari sebuah destinasi atau tujuan. Itu harus ada pengorbanan. Dalam arti kan demikian ya. Nah, pembicaraan kita kali ini sebelah kiri kita bicara dengan Habib itu dalam ranah syariatnya, kemudian di sebelah kanan saya berjenengan itu tentu ranah setelah syariat ya tadi. Kita hanya ngulet-ngulet dan gegulang kaweruh dari siirnya Gus Dur itu. Kang Aran Soleh bagus atine krana mapan sari ngelmune laku tarekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Ini menarik sekali loh Beb. Saya Pak. Ya. Karena setiap saat di masjid musola di seluruh penjuru pelosok Nusantara, utamanya Pulau Jawa, itu kental sekali dengan sihir-sihirnya Gus Dur, terutama di Jawa Timur ini. Hampir setiap masjid musola itu mengumandangkan itu sihir itu setelah sholat, setelah adzan menjelang sholat. Nah, dalam rangka kita mencari keselamatan menuju jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Yang Maha Roh. Ini setelah kita berbicara syariat tentu berbicara tentang hakikat. Nah, tadi Habib sudah menyebut salah satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hijrah kita pada kali ini semakin naik-naik ya Bu ya. Tidak hanya berputar sebatas syariat saja, tapi kita mencoba untuk ngobrol, mengupas tentang hakikat di atas syariat. Tentang ayat tadi loh, ya, tentang ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini ya, gratis. Mungkin jiwa-jiwa yang tenang itu kriterianya seperti Ya, apa? nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi ya. Kita off dulu. Kita dulu karena hutan waktu. Nanti kita lanjutkan pembicaraan yang menarik pada sore kali ini. Tentunya ada syariat, ada hakikat, dan selanjutnya bahwa kita pulang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus menepati fase-fase tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.